Halo Bre, jumpa lagi bersama di channel Ungu Store. Nah, ini nuansanya berbeda ya Bre. Jadi kita berada di luar studio. Seperti biasa, kita akan mereview sepeda listrik. Nah, untuk sepeda yang akan nanti kita review ini adalah sepeda listrik yang datang dari Overo. Nah, untuk sepeda listrik yang datang dari Overo ini adalah tipe yang paling baru. Ini adalah tipe yang baru launching di minggu ini. Untuk serinya sendiri ini adalah Overo dengan tipe Galaxy. Dan untuk tipe Galaxy ini untuk harganya ini dibanderol di kisaran 4,99 jutaan. Nah, untuk tipe sepeda listrik dari Overo Galaxy ini kalau kita lihat di resminya, untuk warna-warna yang disediakan oleh Overo Galaxy sendiri ini cukup banyak. Yang pertama ada warna dari Sapphire Blue yang seperti yang ada di depan saya kali ini. Yang kedua ada Diamond Grey, yang ketiga ada Spring Green, yang keempat ada Steel Violet. Jadi yang paling favorit adalah warna dari yang Sapphire Blue. Jadi untuk teman-teman di sini saya berada di Gor Kudus. Jadi untuk suasananya sendiri ini memang agak sedikit ramai, banyak sekali orang-orang yang kesini karena kebetulan waktu kita buat konten ini tanggal merah ya Bre. Dan langsung saja kita bahas untuk dari segi desainnya. Nah, untuk tipe Galaxy ini mirip dengan sepeda listrik yang pernah kami review, yaitu tipe Magical. Jadi di bagian depannya sendiri ini mirip dengan sepeda listrik Magical, tapi yang membedakan adalah bagian belakang. Kalau Magical untuk bagian belakangnya sendiri ini tidak seperti ini. Nah, tetapi di Galaxy ini kecil. Jadi untuk warna sendiri ini antara warna hijau dan juga degradasi dengan warna keungu-unguan. Nah, ini di bagian depan kalian bisa lihat untuk warnanya sendiri. Dan di bagian depan sini ada tulisan ataupun logo dari V atau yang biasanya kita kenal dengan Overo. Jadi di bagian depan ini ada logonya yang cukup besar. Dan di bagian samping di sini ada stiker yang namanya Very Lucky Go. Nah, untuk di bagian atas sendiri ataupun di bagian kemudinya sendiri ini memang kurang lebih seperti tipe Magical. Jadi untuk di bagian kanan sendiri ini ada throttle gas, dan selanjutnya di bagian bawahnya sendiri ini ada tombol ARS. Nah, untuk tombol ARS sendiri ini fungsinya ketika terjadi sebuah masalah ataupun terjadi mogok di jalan, kita bisa fungsikan tombol ARS ini sebagai tombol darurat. Nah, nanti saya akan demokan untuk fungsi dari tombol ARS. Dan selanjutnya untuk di bagian kiri ini ada tombol yang namanya lampu jauh dan juga lampu dekat. Nah, ini lampu jauhnya dan ini lampu dekat. Kalau lampu dekat ya di bagian ini aja. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat untuk lampunya sendiri ini sudah menggunakan lampu digital semua. Dan di bagian bawahnya lagi ini ada tombol sein. Jadi ini tombol sein kiri dan juga tombol sein kanan. Nah, di bagian bawahnya lagi ini ada tombol klakson dari sepeda listrik tipe Galaxy. Dan untuk seinnya sendiri ini terbuat dari besi ya Bre. Jadi ini ada lampu seinnya dan ini besi. Jadi kalau kita bawa keluar tetapi nanti takut kesenggol, ini tidak akan patah. Jadi ini bukan karet tetapi ini besi, jadi nggak gampang patah ya Bre. Dan untuk di bagian speedometernya sendiri ini ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kita bisa lihat untuk indikator baterai. Jadi untuk indikator baterainya sendiri ini terdiri dari 5 bar. Jadi kalau nanti tinggal 2 bar ataupun 1 bar kita bisa langsung ngecasnya. Dan untuk ngecasnya sendiri ini membutuhkan waktu ya kurang lebih kisaran 6-8 jaman dengan adaptor 59 volt 1,8 ampere. Dan selain indikator baterai, di panel informasi sendiri kita bisa melihat untuk kecepatan dari sepeda listrik tipe Galaxy ini. Dan untuk kecepatannya sendiri untuk tipe sepeda yang Galaxy ini kecepatannya sampai 35 km per jaman lah. Nah, mungkin informasi yang ada di panel hanya itu saja ya Bre. Nah, kalaupun kita membeli sepeda listrik Overo, kita akan mendapatkan 2 buah kunci. Yang pertama kunci manual dan yang kedua adalah remote. Jadi kita dibekali dengan keyless ya Bre. Dan untuk menyalakannya sendiri juga cukup mudah. Kita bisa menggunakan kunci manualnya dan juga kita bisa menggunakan keyless. Kalau kita mau menggunakan keyless ya tinggal kita pencet di bagian sini. Nah, di bagian sini kita tinggal pencet.
Nah, otomatis akan menyala. Dan selain itu, untuk sepeda listrik Overo tipe Galaxy ini juga dibekali dengan fitur alarm. Jadi kalaupun kita pergi, nanti kita bisa aktifkan untuk fitur alarmnya. Nah, jadi kalau ada yang mau ambil, otomatis nanti sepeda listrik ini akan menyala. Nah, langsung saja kita coba praktekkan ya Bre. Untuk fitur alarmnya, kita coba matikan dulu. Nah, jadi untuk fitur alarm dari sepeda listrik Overo ini memang suaranya sendiri ini memang seperti odong-odong yang biasanya kita ditemukan di pasar malam ya Bre. Jadi suaranya sendiri memang agak seperti itu tadi, sudah kita praktekkan seperti odong-odong. Dan sekarang kita akan coba menimbulkan bagaimana sih fitur dari tombol ARS ini. Karena di video yang waktu saya review tipe Overo yang tipe steril ini banyak yang request, Bang, tombol ARS ini fungsinya seperti apa sih? Nah, langsung saja kita praktekkan. Nah, sebelumnya kita nyalakan dulu untuk sepeda listrik Overo. Nah, ini sudah nyala dan kita tekan untuk rem salah satu di bagian kanan ataupun di bagian kiri kita bisa. Nah, kita coba gas. Kalau kita tekan tombol ARS ini tidak akan terjadi apa-apa. Jadi sepedanya tetap jalan normal dan untuk speednya sendiri ini juga normal 34-35 dan tidak ada apa-apa ya Bre. Kita bisa lihat ini sudah saya tekan tombol ARS nih, dan selanjutnya kita matikan dulu. Setelah kita matikan, kita hidupkan lagi, kita coba bypass. Sepeda listrik Galaxy-nya ini saya bypass supaya ini terjadi mogok ya Bre. Misalkan terjadi mogok ataupun terjadi masalah, nah ini lalu kita tekan untuk tombol ARS-nya, otomatis akan ada suaranya ya Bre. Nah, ada suaranya. Setelah terdengar suaranya tadi, kita tinggal tekan tombol ARS-nya. Nah, otomatis dia akan menyala. Nah, kita bisa lihat menyala. Nah, ini terjadi ketika ada gangguan di sistem sepeda listrik Overo. Misalkan terjadi kita tidak bisa ngegas ataupun kita tidak bisa menjalankan sepeda listrik Overo, kita bisa menekan tombol ARS ini ataupun tombol darurat di sepeda listrik Overo. Nah, untuk fitur dari tombol ARS ini ada di versi steril Pro, ada di steril, dan juga steril Max juga ada. Dan juga di tipe Galaxy-nya juga ada tombol yang namanya tombol ARS atau tombol darurat. Di bagian bawahnya sendiri di tipe sepeda listrik Galaxy ini ada 2 buah dashboard di bagian kanan dan juga di bagian kiri. Nah, ini untuk dashboardnya sendiri ini memang kecil, jadi hanya muat air mineral saja, jadi seperti ini ya Bre. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian depan. Seperti biasanya untuk sepeda listrik tipe Overo sendiri, untuk suspensinya sendiri ini menggunakan suspensi dari shockbreaker hidrolik ini di bagian depan. Dan untuk tipe versi dari Galaxy-nya sendiri ini memang tidak dilengkapi dengan bagasi di bagian belakang, tetapi dilengkapi dengan keranjang. Untuk keranjangnya sendiri ini berada di bagian depan, dan untuk keranjangnya sendiri sih sebenarnya ini sudah cukup besar ya Bre. Jadi di sini kita bisa lihat bawaan saya ini ada HP, ada tas, dan juga ada barang-barang lainnya. Ini untuk paket penjualannya ya Bre. Jadi saya inggirkan dulu. Nah, untuk paket penjualannya sendiri ini seperti biasa kita dapat 2 pedal assist. Jadi ini masih belum saya pasang, dan juga ada spion. Jadi karena sepeda listrik ini bisa jalan di jalan raya harus dilengkapi dengan yang namanya spion. Dan kalau kita bawa sepeda listrik ini di jalan raya jangan lupa bawa helm ya Bre. Dan selanjutnya kita juga dapat untuk adaptor. Nah, ini adaptornya yang seperti saya sebutkan tadi. Untuk adaptornya sendiri ini 59 volt 1,8 ampere. Untuk pengecasan sendiri ini membutuhkan waktu kisar 6 jaman juga. Dan ini adalah tampilan dari bagian depan sepeda listrik dari Galaxy. Di bagian depan sendiri ini ada tulisan Overo. Jadi kalau ada beberapa orang yang menggantinya sendiri, papan ini menjadi nama ataupun plat nomor. Jadi ini biasanya diganti dengan nama pemiliknya ya Bre. Dan selanjutnya di bagian depan sini ada sedikit moncongnya di bagian depan. Dan ini adalah tampilan dari selebor depannya. Untuk warnanya sendiri, kalau dilihat dari kamera sendiri ini warnanya ungu, tapi kalau kita dekatkan sendiri ini warnanya agak sedikit kehijau-hijauan. Jadi cukup menarik. Dan untuk pengeremnya sendiri ini menggunakan jenis pengereman tromol seperti biasa. Selanjutnya kita balik lagi ke bagian tengah.
Dan kita lihat di bagian tengah sendiri ini seperti biasa ada tempat pijakan kaki. Jadi seperti ini ya Bre. Kalau kita biasanya sih seperti ini. Kalau saya sih saat saya feel riding ya seperti ini. Kalau misal kayak gini udah lelah ya saya menggunakan di bagian sini. Di bagian ininya saya pakai ya Bre. Seperti ini. Kalau udah mulai lelah di sini ya pakai sini. Kan lebih nyaman, lebih agak sedikit lebar. Bawahnya ini ada 4 buah baterai. Jadi ini ada 4 buah baterai. Untuk tipe baterai bawaannya sendiri ini tipenya adalah SLA. Jadi masih menggunakan baterai tipe SLA. Jadi kalaupun kita mau upgrade jarak tempuh, kita harus mengganti baterainya menggunakan baterai tipe lithium. Tapi sayangnya untuk paket penyajian sendiri pun kita beli secara online atau offline ini memang belum ada opsi ya Bre. Jadi kita tidak tersediakan opsi mau ambil baterai yang menggunakan SLA ataupun mau menggunakan baterai lithium. Jadi masih belum ada opsi. Tapi tidak menutup kemungkinan kalaupun nanti akan diberikan opsi saat kita beli. Saat kita beli diberikan opsi antara baterai SLA ataupun baterai lithium. Tapi pasti harganya ini lebih mahal yang menggunakan baterai lithium ya Bre. Dan selanjutnya untuk di bagian joknya sendiri ini masih ada bungkusnya ya Bre. Ini memang baru saya pakai sekitar 1 mingguan buat saya tes, jadi belum saya copoti. Dan untuk joknya sendiri ini memang empuk ya Bre. Dan di bagian belakangnya sendiri ini juga ada jok. Nah ini joknya sendiri juga sama empuknya. Kalau tipe sepeda listrik Overo sih saya rasa untuk joknya sendiri ini ya empuk semua ya Bre. Apalagi untuk suspensinya. Karena untuk suspensi dari sepeda listrik Overo ini menggunakan suspensi absorber hidrolik. Jadi sudah cukup empuk ya Bre. Dan ini adalah tempat untuk pedal asisnya. Jadi memang kondisi baru belum terpasang untuk pedal asisnya. Tapi memang untuk sepeda listrik hampir semua sepeda listrik sih fungsi dari pedal asis ini memang nggak terlalu, menurut saya sendiri ya, ini memang nggak terlalu berguna sih sebenarnya. Kalau kita bawa ataupun kita pasang pedal asnya ini sendiri tidak terlalu enak saat kita gunakan untuk mengkayuhnya ya. Karena apa ya? Karena posisinya sendiri ini memang nggak enak di bagian bawah sini. Di bagian bawah, apalagi untuk ininya sendiri ini memang agak sedikit pendek, jadi nggak terlalu nyaman kalau kita pasang pedalnya. Nah untuk di bagian belakang sendiri ini kalian bisa lihat di bagian bawah sendiri ini ada stiker Dream, jadi ada tulisan Dream dan membuat look dari sepeda listrik ini cukup keren. Dan ini juga ada tulisan Overo. Ini tempat pijakan kaki, dan seperti sepeda listrik Overo yang sebelum-sebelumnya dilengkapi dengan standar ataupun standar 2 bagian sini ya Bre. Ini kita bisa gunakan untuk standar 2. Ini ada lampu sein. Lampu seinnya sendiri ini juga menggunakan lampu sein digital. Nah kita bisa nyalakan. Nah ini memang cukup kecil ya Bre. Ini sein kiri dan juga sein kanan. Dan ini tempat plat nomor ataupun nama, karena banyak orang yang membeli sepeda listrik ini di bagian ini sendiri ini di custom ya Bre, diganti sesuai dengan namanya. Dan ini adalah BLDC. BLDC nya sendiri ini kayak menggunakan BLDC 400 watt ya. Ini BLDC nya ya Bre. Dan kemarin juga sepeda listrik ini banyak yang nanya, Bang apakah sepeda listrik ini kuat buat nanjak. Dan untuk sepeda listrik dengan tipe Galaxy ini pakai BLDC 400 kemarin sudah saya bawa ke daerah Colo. Jadi untuk warga Kudus ini pasti tahulah daerah Colo, daerah Dawe ini agak sedikit naik ya Bre. Jadi ini saya bawa ke sana ini kuat. Jadi kalaupun tanjakannya sendiri ini seperti ini ya Bre, ini masih kuat. Tapi kalau agak sedikit naik ini nggak kuat. Jadi kemarin sudah saya bawa ke sana. Tapi di bagian yang agak naik tinggi ini sepeda listrik ini nggak kuat naik ya Bre, ataupun nggak kuat nanjak. Jadi bisa cuman lihat-lihat dulu untuk tanjakannya.
Nah, dari beberapa tadi yang sudah saya sampaikan, kita dapat simpulkan bahwasanya untuk sepeda listrik Overo tipe Galaxy ini biasanya dipakai ini untuk ngantar sekolah ataupun buat jalan-jalan juga bisa. Dan selain itu juga kalaupun kita punya orang tua yang takut bawa motor ataupun takut nggak bisa motor, biasanya dikasih sepeda listrik ini sebagai alternatif. Ya tentu saja karena untuk dari segi kecepatan sendiri ini tidak terlalu mengkhawatirkan, karena untuk kecepatan sendiri ini cuma maksimal di kisaran 35 km-an. Jadi untuk top speednya ya nggak terlalu kencang. Dan selanjutnya untuk kekurangan dan juga kelebihan. Jadi untuk kekurangannya sendiri, untuk ya seperti tadi, untuk top speednya sendiri cuma 35 km-an. Jadi kalau kita bicara soal top speed ini ya penting-penting nggak penting sih sebenarnya. Nah, untuk top speednya sendiri relatif, kalau kita bawanya nyantai-nyantai ya top speed 35 ini sudah cukup kenceng, sudah cukup cepat. Apalagi kalau kita bandingkan dengan tipe-tipe lain, untuk top speed 35 harga 5 jutaan ini, ya kemarin kita review harga 5 jutaan top speednya 50, tapi di Overo ini harga 5 jutaan top speednya 35. Jadi kita juga nggak bisa bandingkan apple to apple ya Bre, karena dari segi build quality-nya juga beda antara Overo dan juga sepeda listrik yang kami review di video kemarin. Walaupun untuk top speednya sendiri ini lebih kenceng. Dan selanjutnya saat kita beli ini belum ada opsi sebenarnya antara pemilihan antara baterai yang menggunakan SLA ataupun baterai yang menggunakan lithium. Karena masih banyak orang yang bertanya, Bang, ada nggak yang menggunakan baterai lithium? Bang, ada nggak yang opsi untuk membeli tipe sepeda listrik ini tetapi baterainya sendiri ini saya minta lithium? Jadi sebenarnya sampai saat ini belum dapat info untuk pembelian mengenai sepeda listrik Overo antara baterai SLA dan juga baterai lithium. Untuk bawahnya sendiri ini SLA ya Bre. Dan untuk keunggulan dari Overo ini ya pertama adalah dari segi build quality. Kalau kita bicara soal sepeda listrik ataupun motor ya tentu dari segi build quality-nya, karena kita bawa setiap hari ya Bre, hampir setiap hari kita bawa sepeda listriknya. Jadi kita ketok-ketok ini juga cukup kokoh sih. Dan untuk daya kuatnya sendiri ini bisa menampung beban di kisaran 150 kg. Jadi untuk segi buat kualitinya juga cukup bagus ya Bre. Coba saya tekan-tekan ini juga bagus dan nggak kerasa ada yang ngegap gitu, nggak ada. Cukup sekian pembahasan sepeda listrik, dan jangan lupa jika video kali ini bermanfaat kalian share ke teman-teman atau ke saudara yang mau cari referensi tentang sepeda listrik. Saya Bang Ujo pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke?